Untuk hari ini kita akan belajar tentang interaksi dengan database, yaitu bagaimana sebuah website bisa berinteraksi dengan database. Jadi materi kita hari ini sedikit tentang database, kemudian ada juga tentang PHP-nya yang berhubungan dengan menampilkan data atau model PHP-nya yang nanti akan kita gunakan. Nah, membuat database, jadi di sini kita menggunakan XAMPP untuk paket komplitnya. Jadi dia sudah ada MySQL untuk database servernya, kemudian sudah ada juga Apache web servernya. Jadi di sini kita menggunakan PHP admin sebagai tampilannya gitu ya. Jadi jangan sampai salah mengatakan bahwa PHP admin adalah database-nya, bukan. PHP admin itu cuma GUI-nya aja, jadi graphical user interface yang membantu kita untuk mengolah database daripada kita menggunakan command line. Jadi kalau misalkan menggunakan command line dari CMD atau command prompt gitu ya, jadi nanti kita harus ngetik semuanya. Tapi kalau misalkan dengan PHP admin ini sudah sangat dimudahkan. Nah, caranya kita mengaksesnya adalah di dalam menggunakan Google Chrome gitu ya. Jadi kita tinggal ketik aja localhost /phpMyAdmin. Nah, di sini akan terlihat database yang kita punya. Kemudian di sini ada menu-menu yang dimiliki. Nah, kemudian di sini di databases kita bisa mencoba membuat database. Namanya adalah misalkan mahasiswa. Jadi di sini adalah pembuatan database-nya dengan nama mahasiswa. Kemudian di sini kita menggunakan tulisan-tulisan yang ada di dalamnya itu saya menggunakan yang Latin general gitu ya. Kemudian di sini ada tombol untuk create database-nya. Nah, ketika kita membuat tabel database-nya, jadi ketika kita membuat database mahasiswa, maka langkah berikutnya adalah kita membuat tabelnya. Jadi ibaratnya database-nya itu adalah rumahnya. Nah, kemudian ketika kita membuat tabel A, tabel B, tabel C, itu analoginya adalah kamar. Nah, kamar yang mana mau kita buat nih sekarang gitu ya. Nah, di database namanya adalah mahasiswa gitu ya. Kemudian di sini saya buat namanya adalah siswa sebagai nama tabelnya. Jadi beda antara nama tabel dengan nama database. Jadi ketika kita mau mengambil data, ya kita mengambil datanya adalah di database. Lebih spesifik lagi, kita mengambil data di dalam tabel yang mau kita tuju gitu ya. Nah, kemudian setelah kita membuat database-nya, langkah berikutnya adalah kita membuat tabel. Nah, di sini nama tabelnya apa yang mau dibuat. Kemudian di sini adalah number of kolomnya. Kolomnya mau dibuat berapa kolom nanti untuk tabelnya. Ya, jadi untuk tabelnya, kemudian kita buat tabelnya di dalam PHP admin gitu ya. Kita akan membuat tabel namanya adalah siswa. Kemudian kolomnya adalah kita setting jumlah kolomnya adalah 8. Ya, jadi nanti dia siswa itu punya ID, kemudian punya nama, punya tempat lahir, kemudian punya tanggal lahir, kemudian dia punya agama, kemudian jenis kelamin, kemudian ada semester, dan satu lagi adalah alamat. Jadi di sini saya menggunakan 8 kolom untuk tabel siswanya. Nah, kemudian saya klik go gitu ya. Nah, dalam database di sini adalah nama dari kolomnya. Jadi saya buat dulu yang pertama adalah ID, kemudian yang kedua namanya adalah nama, katakanlah begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tempat lahir. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal lahir. Kemudian yang berikutnya ada agama. Kemudian di sini ada jenis kelamin.
Kemudian yang berikutnya setelah jenis kelamin kita punya semester. Yang terakhir adalah alamat. Nah, kemudian balik lagi ke kolom yang pertama. Kolom yang pertama itu adalah nama. ID gitu ya. Jadi ID di sini saya gunakan sebagai primary key. Jadi ID tipenya adalah integer, dia akan saya buat auto increment. Ketika saya nambah siswa, ID-nya akan nambah gitu ya. Kemudian nama di sini saya buat adalah varchar, yaitu variabel karakter. Tergantung kita mau menyediakan alokasinya berapa gitu ya. Tapi kita mau menggunakan sesuai dengan keperluan saja. Kemudian tempat lahir saya gunakan varchar juga. Kemudian panjangnya saya buat adalah 50. Kemudian tanggal lahir saya gunakan adalah date. Jadi di sini saya menggunakan tanggal lahirnya adalah date. Kemudian lengthnya nggak usah diisi. Kemudian agama saya gunakan varchar. Varcharnya 10 saja. Gitu ya. Kemudian untuk jenis kelamin saya gunakan varchar juga. Kemudian di sini saya setting panjangnya adalah 20. Untuk semester saya gunakan INT. Kemudian untuk alamat saya juga gunakan adalah varchar dengan panjang lebih panjang gitu ya, jadi 100. Nah, kemudian untuk name ID-nya, nama kolom ID gitu ya, saya setting dia menjadi primary key. Jadi saya geser ke kanan. Jadi di sini ada indeksnya itu saya setting jadi primary. Oke ya, kemudian saya klik go. Kemudian saya setting dia auto increment, jadi biar otomatis bertambah. Jadi ketika saya masukkan data siswa, ID-nya 1, saya tambah lagi data siswa, ID-nya otomatis 2, saya tambah lagi 1 jadinya 3 dan seterusnya. Jadi auto increment. Nah, kemudian kalau sudah, yang berikutnya adalah kita bermain dengan storage engine-nya. Nah, storage engine-nya itu saya menggunakan MyISAM di sini. MyISAM agar database-nya itu bisa nanti saya copy gitu ya. Jadi tidak hanya bisa diekspor menjadi SQL script, tapi filenya pun bisa saya kopikan secara langsung. Jadi tidak harus ekspor ke dalam database. Dalam MySQL maksudnya. Jadi di sini saya pilih adalah MyISAM, kemudian saya klik save. Oke, ketika saya simpan, jadinya di sini sudah ada struktur tabel dari yang saya buat. Jadi saya membuat 8 buah kolom untuk tabel siswanya. Nah, kemudian setelah itu berarti kita sudah selesai untuk membuat tabelnya. Ya, setelah kita membuat tabel, kemudian ada beberapa konsep yang harus dipegang terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan database dan PHP nanti, ada beberapa tahapan yang digunakan untuk terhubung dengan database, dalam hal ini dalam MySQL. Nah, di sini yang pertama tahapannya itu adalah connect ke MySQL servernya. Jadi di sini variabel con sama dengan MySQLi_connect, localhost, kemudian my user, kemudian my password. Misalkan kita menggunakan XMPP gitu ya, secara defaultnya untuk my usernya itu adalah root dan passwordnya itu adalah kosong. Nah, boleh juga kita juga menggunakan $con sama dengan MySQLi_connect. Jadi saya masih menggunakan yang konsep terstruktur gitu ya, karena itu lebih mudah untuk dicerna dalam materi pembelajaran. Dan MySQLi pun dia sudah support untuk object oriented programmingnya. Nah, saya lanjut lagi. Jadi $con sama dengan MySQLi_connect, localhost, my user, kemudian my password, kemudian ada MyDB. Jadi di sini ada dua cara biar bisa terhubung dengan database-nya, database servernya. Jadi MySQLi_connect sama perintahnya. Kemudian tapi parameternya berbeda. Yang pertama itu saya memiliki 3 parameter, yaitu localhost, kemudian my user, my password. Kalau yang kedua itu punya 4 parameter, localhost, my user,
my password, my DB. Untuk localhost-nya biasanya dia tetap karena kita menggunakan server di komputer kita sendiri untuk mencoba. Nama user di sini tergantung user yang kita miliki. Nah, kalau XAMPP yang default dia adalah root gitu ya, root. Kemudian passwordnya itu adalah kosong. Nah, kemudian MyDB di sini adalah nama database yang mau kita akses. Kalau misalkan tadi di contohnya itu adalah mahasiswa sebagai nama database-nya. Nah, kemudian langkah yang kedua, jika saya menggunakan langkah pertama itu dengan 3 parameter, maka saya perlu mengakses ke database-nya. MySQL select DB, kemudian $con itu adalah koneksinya, kemudian test itu adalah MyDB-nya. Gitu ya. Jadi kalau 3 parameter berarti saya perlu nambah 1 baris untuk select database-nya. Kalau connect MySQL dengan 4 parameter berarti saya tidak perlu lagi menulis MySQL select DB. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah saya sudah terhubung dengan database servernya, saya sudah terhubung dengan nama database-nya gitu ya. Yang berikutnya adalah saya perform a query. Perform a query itu maksudnya kita membuat query. Entah itu kita ngambil data, entah itu kita ngapus data, entah itu kita update data gitu ya. Jadi di sini saya bikin query sama dengan select bintang from books. Misalkan books-nya itu adalah nama tabelnya. Jadi kalau misalkan tadi saya gunakan adalah select bintang from siswa. Gitu ya. Jadi ini adalah query. Nah, setelah kita membuat query di sini dia dianggap sebagai satu buah string. Kemudian kita eksekusi query tersebut dengan cara adalah $result, itu adalah nama variabelnya, sama dengan mysqle. Oh ya, di sini ada sedikit kesalahan. Ya, jadi performa query-nya di sini saya perbaiki sedikit gitu ya dari kode programnya. Oke. Jadi ketika kita perform query, ketika kita sudah membuat query-nya, langkah berikutnya adalah result sama dengan MySQL query, kemudian $con sebagai koneksinya, kemudian query yang barusan kita buat yang akan dieksekusi. Gitu ya. Jadi tergantung query-nya apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses result. Nah, proses result ini tidak selalu ada. Maksudnya proses result itu begini. Ketika saya mengambil data dari database, maka data yang saya ambil harus ditampilkan. Maka itu disebut sebagai proses result. Kalau misalkan saya menghapus data dari yang ada di database, data terhapus. Ya sudah, jadi nggak perlu ditampilkan, tidak perlu dijumlah ataupun tidak perlu diproses. Tinggal dieksekusi saja bahwa data dihapus, sudah selesai. Tapi kalau yang di sini saya mengambil data dari siswa, kemudian saya tampilkan. Nah, untuk menampilkannya itu disebut sebagai proses result. Jadi for count sama dengan 0, kemudian $row sama dengan MySQL fetch array result, gitu ya. Kemudian count plus plus. Jadi di sini bisa menggunakan for, bisa menggunakan while. Jadi nyamannya yang mana, gitu ya. Kemudian yang penting saya menggunakan adalah looping untuk membaca data dari awal sampai data yang terakhir dari hasil eksekusi sebuah query. Gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah kita disconnect dengan MySQL-nya. Jadi harus diputus koneksinya agar tidak terjadi beberapa pembobolan keamanan data dari database. Gitu ya. Jadi saya harus putuskan koneksinya jika dia sudah selesai untuk dihubungkan gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah connect to MySQL, kemudian yang kedua adalah select database, kemudian 3 adalah perform a query. Ini biasanya sih pasti ada gitu ya. Jadi 1, 2, 3, kemudian yang keempat proses result, bisa dibuat bisa tidak tergantung kebutuhan. Yang kelima itu adalah disconnect from MySQL server. Jadi di sini MySQL _close,
kemudian dollar con. Itu adalah koneksinya yang kita putus. Jadi ibaratnya logikanya kalau saya mau kenalan dengan seseorang gitu ya, saya harus jabat tangan dulu, atau minta bantuan dengan seseorang, saya harus jabat tangan dulu, kemudian saya kenalan, kemudian saya minta bantuan, kemudian nanti kalau sudah selesai bantuannya nanti saya bilang terima kasih, selamat jalan. Jadi sama prosesnya seperti analogi kita ketemu dengan seseorang seperti itu. Jadi tahapan terhubung dengan database ada beberapa tahapan. Nah, query yang sering kita gunakan itu adalah biasanya sih diistilahkan dengan nama CRUD gitu ya. Create, read, update, dan delete. Nah, jadi di sini ada insert into. Jadi kalau misalkan saya mau menambah data ke dalam database, maka saya menggunakan namanya adalah insert into. Insert, masukkan, into, ke dalam nama tabel. Jadi saya akan memasukkan ke dalam tabel siswa. Kolomnya adalah kolom 1, kolom 2, misalkan ID, misalkan nama, misalkan alamat gitu ya, tergantung kolomnya kolom berapa, ditulis saja. Kemudian values-nya itu adalah isian 1, isian 2. Jadi isiannya di sini berelasi dengan kolom-kolom yang dimiliki. Jadi insert into nama tabel. Jadi insert into siswa berarti. Gitu ya. Jadi yang query itu difokuskan pada tabelnya, bukan ke database lagi. Gitu ya. Karena database-nya sudah kita hubungkan di bagian awal. Nah, kemudian query yang kedua itu adalah select bintang from atau select from gitu ya. Jadi select from itu tujuannya adalah untuk mengambil data dari dalam database. Nah, bentuk dari select bintang from itu juga banyak banget gitu ya. Kalau tadi yang insert itu ada kolom 1, kolom 2, itu kalau misalkan cuma 2 kolom. Kalau misalkan kolomnya banyak berarti ada values-nya, isiannya banyak juga berarti. Nah, kalau select from bisa jadi select bintang from nama tabel. Select berarti ambil. Bintang, bintang itu semua data dari nama tabel. Jadi select bintang from nama tabel, jadi ambil semua data dari tabel siswa misalkan. Jadi select bintang from siswa. Jadi nanti hasilnya adalah semua data yang ada di tabel siswa. Nah, kalau misalkan yang berikutnya adalah select bintang from nama tabel where kondisi. Misalkan begini. Select bintang from siswa where ID sama dengan 5. Jadi saya ambil semua data dari tabel mahasiswa di mana ID-nya sama dengan 5. Gitu ya. Jadi select bintang from nama tabel where ID sama dengan 5. Jadi logikanya seperti yang tadi ya. Jadi saya mengambil semua data dari tabel siswa di mana ID yang saya cari itu adalah 5. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga kejadiannya adalah select kolom 1, kolom 2 from nama tabel. Jadi ambil nama siswa misalkan, ambil nama, kemudian koma alamat from siswa. Jadi hanya kolom-kolom itu aja yang keluar. Kalau misalkan select bintang, semua kolom yang akan keluar. Dari ID, nama, agama, jenis kelamin, dan seterusnya. Semuanya akan keluar. Tetapi kalau select kolom 1, kolom 2, ya hanya kolom-kolom yang kita panggil aja, itu yang akan keluar. From nama tabelnya apa. Bisa juga diisi dengan kondisi gitu ya. Atau clause where di sana. Jadi select kolom 1, kolom 2, from nama tabel where ID sama dengan 5. Jadi saya mengambil kolom 1 dan kolom 2-nya aja dari tabel siswa, di mana ID yang dimasukkan itu adalah ID-nya 2 misalkan. Atau ID-nya 5. Jadi itu adalah select bintang from. Masih banyak pola untuk select bintang from sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah update. Update ini digunakan untuk mengubah data. Jadi update bukan update from gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bawa ke bahasa Indonesia berarti ubah dari. Jadi di sini tidak menggunakan from gitu ya. Jadi update nama tabel. Jadi update, siapa yang diupdate? Siswa sebagai nama tabel.
Kemudian apanya yang mau diupdate? Set kolom 1 sama dengan isian 1. Jadi kalau misalkan nama saya ganti isinya, jadi set nama sama dengan isian dari namanya. Terus kemudian koma, kolom 2 sama dengan isian 2. Jadi di sini update nama tabel, set kolom 1 sama dengan isian 1, kolom 2 sama dengan isian 2, kemudian bisa juga ditambah dengan klausa where. Jadi where kondisinya apa. Gitu ya. Jadi itu adalah untuk update. Nah, yang berikutnya adalah delete. Jadi biasanya kalau untuk menghapus data yang ada di dalam database, kita menggunakan delete. Jadi hapus dari tabel siswa. Oh, berarti dihapus dari tabel siswa. Makanya di sini bahasanya adalah delete from nama tabel where kondisinya. Jadi delete from siswa where ID sama dengan 5. Jadi saya akan menghapus, saya diminta untuk menghapus delete from, hapus dari tabel siswa where di mana ID-nya sama dengan 5. Jadi saya akan menghapus data di tabel siswa yang ID-nya adalah 5. Jadi ini adalah query-query yang sangat-sangat basic banget di dalam bahasa pemrograman atau di dalam database gitu ya, yang kita gunakan nanti di dalam PHP. Dan ini juga bisa dibuat lebih kompleks lagi dari yang sederhana contoh yang ada di sini. Nah, kemudian di sini saya ketika membuat website gitu ya, sederhananya kita akan membuat dengan contoh yang mudah untuk dimengerti. Caranya adalah dengan menggunakan kelompok-kelompok dokumen. Misalkan di sini saya punya index.php. Nah, index.php di sini itu adalah menampilkan data. Menampilkan data dari dalam database. Secara otomatis di index.php itu ada nanti perintah yang akan membaca data dari database secara langsung. Makanya di sini ada garis dari dalam database akan datanya dibawa ke dalam index.php. Ini tugasnya adalah untuk menampilkan data. Dari index.php kemudian akan dibuat satu buah tombol. Tombolnya itu akan mengarahkan kita ke tambah.php. Jadi nanti ada menu untuk nambah data. Jadi nanti tambah data, di sini menampilkan sebuah form untuk tambah data. Nah, ketika dia tambah data, kemudian data yang dia kirimkan ke dalam database itu diterima dulu oleh si tambah SQL.php. Kemudian baru dia ditulis ke dalam database. Begitu juga dengan edit. Edit ketika saya klik menu yang ada di dalam indeks atau tombol yang ada di dalam indeks, dia akan mengarahkan kita ke form untuk edit.php. Yang bentuknya mungkin nanti akan mirip dengan yang ada di tambah.php. Dan di sini tugasnya form edit ini adalah untuk menampilkan form untuk edit data. Gitu ya. Nah, setelah selesai diedit atau diperbaiki data, maka akan dikirim ulang lagi atau kirim lagi ke dalam database. Maka di sini dia perlu edit SQL.php. Ini yang tugasnya adalah mengubah data. Nah, kemudian selain indeks tadi menampilkan data, tambah tadi untuk form tambah, form edit untuk edit datanya. Kemudian kalau misalkan ada tombol di dalam indeks yang untuk menghapus, maka ketika saya klik, dia akan berpindah atau dikirim ke delete SQL.php. Tugasnya adalah menghapus data. Nah, di sisi kiri ini adalah ada tampilannya. Kenapa? Karena di sini menampilkan data. Menampilkan datanya saya buat dalam bentuk tabel sederhana saja. Kemudian tambah data itu berupa formulir.
Jadi ada input, ada tombol nanti di sini. Kemudian form edit juga sama, ada input, ada tombol dan lain sebagainya. Jadi di sebelah kiri ini ada HTML formnya. Sedangkan yang di tengah di sini adalah tidak ada HTML formnya. Jadi dia murni adalah script untuk membawa ke dalam database. Entah itu menghapus, entah itu menambah, ataupun mengubah data. Jadi yang bagian tengah sini adalah fokus, tidak ada tampilan dan hanya script PHP saja. Kemudian yang di sini adalah area dari atau database yang kita miliki. Gitu ya. Jadi di sisi kiri ada formnya, sisi tengah tidak ada formnya, kemudian yang kanan adalah database. Nah, kemudian bagaimana membuat indeksnya? Ya, untuk membuat coding programnya atau kode programnya, jadi kita mulai dari index.php yang akan menampilkan data yang ada di dalam database. Gitu ya. Jadi di sini kita coba dulu untuk menambah datanya. Saya insert di sini, kemudian namanya misalkan saya gunakan adalah Komang, tempat lahirnya adalah Denpasar, kemudian tanggal lahirnya adalah saya pakai timer dulu. Oke, dari 1 Mei 2016 gitu ya. Nah, kemudian untuk agama saya tulis Hindu, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki, kemudian semesternya adalah semester 3, alamatnya adalah Jalan Kamboja. Misalkan begini. Saya tambahkan satu buah data gitu ya. Jadi saya sudah masuk di sini. Kemudian kita lihat dengan menggunakan menu browse, di sini sudah ada datanya satu ya, namanya Komang, tempat lahir Denpasar, tanggal lahirnya adalah sekian, kemudian agama, jenis kelamin dan semester dan alamat. Nah, kemudian kita coba buat index.php yang akan menampilkan data dari tabel yang kita punya. Dengan menggunakan Sublime, jadi di sini kita buat satu buah file baru. Saya simpan filenya, simpannya saya masih menggunakan htdocs. Kemudian di sini saya sudah buat folder namanya latihan web. Gitu ya, saya buat namanya adalah index.php. Jadi kenapa di sini saya menggunakan nama index.php? Agar ketika saya jalankan nanti websitenya dengan akses nama folder, maka isian atau isi dari web tersebut langsung dibaca. Jadi browser akan langsung secara otomatis membaca index.php. Jika tidak diisi index.php, maka dia akan membaca direktori yang ada di sana. Jadi kalau nggak ada indeks, berarti nanti akan kelihatan kirim.php, terima.php, ataupun test.php. Jadi itu nanti akan jadi isinya. Nah, kemudian disimpan, gitu ya. Jadi di sini karena tadi saya ceritakan bahwa yang ada di sisi kiri itu adalah ada formnya, maka di sini di bagian indeks saya akan membuat HTML di dalamnya. Jadi ya, HTML di dalamnya. Kemudian isiannya adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi isinya adalah sebuah tabel. Oke, sebuah tabel yang nanti akan diisi. Kemudian di sini saya buat adalah PHP. Oke. Nah, kemudian setelah saya punya PHP, saya langkah-langkahnya untuk mengakses ke dalam database itu harus melalui ini dulu. Jadi connect to MySQL dulu. Oke ya, berarti $con sama dengan mysqli_connect. Kemudian di sini bisa menggunakan yang pertama ataupun yang kedua. Jadi menggunakan 3 parameter atau 4 parameter. Yang mana yang teman-teman lebih sukanya, yang lebih nyamannya. Gitu ya.
Oke, jadi di sini MySQL Connect, kemudian saya menggunakan localhost sebagai servernya, kemudian usernya adalah root, kemudian passwordnya adalah kosong. Yang ini yang saya sebut adalah defaultnya dari XAMPP kalau misalkan kita install secara default. Nah, kemudian setelah koneksinya terbuat, gitu ya, saya menggunakan model yang pertama. Kemudian yang di sini adalah yang select database, gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan MySQL, kemudian select DB. Oke. Kemudian nama databasenya tadi adalah mahasiswa. Jadi ini adalah nama database dari siswa yang tadi sempat saya buat, gitu ya. Nah, kemudian setelah select DB, yang berikutnya adalah perform a query. Perform a query. Nah, di sini saya buat adalah query untuk menampilkan data. Berarti select bintang from, nama tabelnya adalah siswa. Jadi di sini harus sama dengan nama tabel. Jadi tidak boleh salah, gitu ya. Kalau misalkan di sini nanti salah, otomatis datanya nggak akan bisa dibaca. Nah, setelah perform query, di sini ada eksekusi untuk query-nya, gitu ya. $result sama dengan MySQL underscore query. Kemudian di sini $con, $query. Oke. Jadi saya sudah punya untuk perform query-nya, gitu ya. Nah, saya sudah punya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kita mau mengakses atau menampilkannya dalam bentuk tabel. Oke ya, kita mau menampilkannya dalam bentuk tabel. Di sini sebenarnya perform a query-nya nanti bisa dibuat di bawah, gitu ya. Jadi yang penting adalah 1, 2, 3 selesai, kemudian disconnect dulu boleh. Nanti performnya ini ya, proses resultnya ini nanti ditaruh di bagian belakang karena di sini kita sudah memiliki yang namanya result sebagai hasilnya, gitu ya. Jadi saya biarkan dulu, kita coba membuat yang tabel. Jadi di sini saya buat tabel, kemudian saya buat adalah th untuk header dari tabelnya. Kemudian di sini saya buat adalah ID, kemudian tadi karena kita menggunakan 8, gitu ya, boleh ditampilkan semuanya, boleh juga tidak, gitu ya. Jadi saya menampilkan beberapa aja dulu. Jadi paling tidak saya punya nama, kemudian saya punya tanggal lahir. Oke, saya punya nama, saya punya tanggal lahir, saya punya ID. Jadi ini adalah th-nya. Oh ya, di sini ada yang kurang, jadi di sini saya menggunakan head, ini ya. Kemudian ini adalah th-nya, di sini adalah tutup th-nya. Kemudian yang isinya itu akan masuk di dalam t-body. Jadi di sini t-body-nya. Nah, di dalam t-body saya isi dengan tr untuk barisnya, gitu ya. Jadi ada tr, kemudian ada td nanti. Di sini ada tutup tr. Kemudian yang di sini adalah isi dari tr, yaitu adalah td. Tr itu adalah table row, kemudian td itu adalah table data. Jadi tr itu adalah barisnya dan table data ini adalah kolomnya, sederhananya begitu. Nah, isiannya di sini adalah isian untuk isian ID, gitu ya. Saya tulis dulu karena di sini saya belum mengambil data dari resultnya. Nah, kemudian di sini ada TD, isian nama, kemudian di sini ada TD, kemudian isian tanggal lahir.
Oke ya. Nah, kemudian ketika saya membuat T-body-nya, kita lihat dulu hasilnya, si indeksnya gitu ya. Jadi kita akses dengan menggunakan browser localhost / latihan web. Nah, di sini berarti ada salah gitu ya, MySQL is select DB exactly two parameters, satu given gitu ya. Jadi di select DB-nya itu dicek dulu, oh ada salah nih di select DB. Nah, MySQL is select DB, kita cek di materinya ya, MySQL is select DB. Oh, ada koneksinya ternyata yang sebelumnya. Jadi di sini $con, mahasiswa. Kemudian kita cek hasilnya, saya refresh, ID-nya, namanya, tanggal lahir. Mungkin kalau nggak kelihatan tabelnya, saya ubah dulu. Saya isi border sama dengan 1 di dalam tabelnya. Sehingga di sini akan kelihatan, oh ini adalah ID-nya, ini adalah namanya, kemudian ini adalah tanggal lahirnya. Nah, isian ID, isian nama, isian tanggal lahir ini akan diulang-ulang gitu ya. Mohon maaf, bukan diurut tapi diulang-ulang. Datanya akan keluar sesuai dengan jumlah data yang ada. Sehingga yang TR di sini ini akan dihasilkan berulang-ulang. Nah, karena ini berulang-ulang berarti dia berada dalam looping. Nah, bisa menggunakan for loop, bisa menggunakan while loop juga, gitu ya. Jadi di sini tahapan untuk memproses datanya. Jadi di sini tadi ada perform a query sudah, kemudian di sini adalah proses resultnya, gitu ya. Proses resultnya. Kemudian di sini saya buat, coba saya menggunakan for $count sama dengan 0, kemudian $row itu sama dengan mysql fetch array. Ya, ada $result. Kemudian di sini adalah $count plus. Jadi di sini saya mencoba menggunakan for loop, gitu ya. Kemudian di sini adalah tanda kurung bukanya. Kemudian kurung tutupnya di mana? Kurung tutupnya itu adalah yang tutup berulangnya itu ada di mana? Tutup berulangnya itu nanti ada di sini. Begini ya. Oke. Jadi yang ada di dalam tanda kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup ini yang akan diulang-ulang terus. Oke. Nah, sehingga di sini di dalam hasil websitenya itu nanti isiannya baru satu nih ya, kebetulan satu. Kalau misalkan saya mau menampilkan isiannya, tinggal di sini ditampilkan php echo $row. Nah, $row di sini saya menggunakan namanya karena di sini ID berarti ID yang saya tampilkan. Nah, tanda petik ID di sini itu harus sama dengan yang ada di dalam kolom database-nya. Di sini kolomnya adalah ID. Sehingga di sini adalah row ID. Ini adalah berasal dari nama kolom di dalam tabelnya. Nah, kemudian yang di sini isian nama. Jadi tanda tanya PHP echo $row gitu ya. Isian namanya adalah nama. Kemudian tanda tanya tutup. Oke ya. Sehingga di sini kalau dilihat di hasil webnya itu saya refresh, ID-nya 1, namanya sudah koma. Ini sudah ada nih datanya. Kemudian tanggal lahirnya belum diisi, sehingga di sini saya buat aja untuk tanggal lahirnya PHP echo $row, kemudian tanggal, saya cek dulu ya. Di dalam database namanya adalah tanggal lahir. Oke. Jadi pastikan sama dengan nama kolom di dalam tabel di database-nya.
Oke, jadi di sini sesuai dengan nama kolomnya. Kemudian saya refresh. Oke, ID-nya 1, namanya Komang, tanggal lahirnya adalah 2016-05-01. Kemudian kalau misalkan saya isi lagi, insert, misalkan saya isi namanya adalah Made, kemudian tempat lahirnya adalah Tabanan, tanggal lahirnya misalkan saya gunakan yang 2019 saja, tanggal 1 November misalkan, kemudian agamanya adalah Hindu, kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan gitu ya, semesternya adalah semester 1, kemudian alamatnya adalah Jalan Soekarno misalkan. Kemudian go. Nah, di sini berarti datanya sudah ada dua nih. Ada Komang Made, kemudian ada tanggal lahirnya yang 2016 dan ada 2019. Oke, nah sehingga di sini kalau misalkan saya refresh, jadinya datanya ada dua. Jadi sesuai dengan jumlah data yang ada di dalam database. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan for, bisa juga menggunakan while. Jadi yang mana yang lebih nyaman oleh teman-teman gitu ya. Nah, kemudian setelah kita proses resultnya, yang berikutnya adalah MySQL close. Jadi kita lepas koneksinya. Oke, di sini saya buat MySQL underscore close. Kemudian di sini adalah $count. Oke, jadi ini adalah script untuk membaca data dari dalam database. Jadi tahapan-tahapannya itu harus sesuai. Di sini ada HTML-nya. Tahapannya adalah connect ke server terlebih dahulu. Kemudian kita pilih MySQL select DB. Kemudian query-nya apa? Kemudian dieksekusi query-nya. Kemudian di sini baru result-nya diproses. Kemudian baru ditutup koneksi. Gitu ya. Jadi sebenarnya tutup koneksinya bisa sebelum diproses di sini karena dia sudah disimpan dalam variabel namanya result. Di sini kita tinggal mengubah atau mengolah resultnya saja. Di sini adalah MySQL. Oke. Nah, sehingga di sini sudah kelihatan hasilnya, datanya sudah terlihat, gitu ya. Kemudian di atas tabel saya buat satu buah link untuk menambah data, gitu ya. Saya buat link untuk menambah data. Jadi di sini saya buat adalah input, kemudian di sini adalah type-nya adalah button, kemudian di sini isinya itu adalah tambah data, gitu ya. Kita coba dulu. Oke, ini tambah data. Ya, kita isi di bagian value-nya. Value-nya adalah tambah data. Nah, kemudian nih tombolnya akan di-linkkan kemana? Jadi sebentar lagi kita coba. Ini udah ada tambah datanya. Kemudian nanti kita akan isikan dia dengan dia isikan dengan href atau on click bisa juga, on click juga bisa, href juga bisa. Jadi on click saya jalankan adalah ke window.location ini ya. Kemudian di sini adalah tambah.php. Jadi di sini nanti dia akan dibawa ke tambah.php. Jadi ketika saya refresh, kemudian klik tambah, oke ya. Oke, jadi di sini window.location, oh ya, saya salah sama dengan harus. Oke, jadi di sini kita akan arahkan dia ke tambah.php. Klik, ya. Karena tambah.php belum ada, maka di sini dia akan menampilkan halaman yang tidak ditemukan gitu ya, error 404
atau page not found. Oke, jadi di sini adalah untuk menampilkan datanya. Nah, kemudian selain menampilkan data sesuai dengan konsepnya tadi, dari index.php dia nanti akan ada link untuk tambah. Sudah kita perbaiki. Kemudian yang berikutnya ada link untuk edit. Ini yang belum kita isi. Kemudian satu lagi adalah dari index ada link untuk delete. Jadi di sini kita sudah menggunakan index.php membaca data dari database langsung. Jadi jika ada garis seperti ini langsung berarti dia ada PHP untuk membaca data dari database-nya. Sedangkan kalau tambah data berarti tidak ada yang membaca data dari database secara langsung. Gitu ya. Jadi di sini tambahnya nggak ada isian untuk tambah atau PHP untuk akses ke dalam database. Jadi di sini sudah untuk indeksnya. Kemudian kita tinggal isi untuk delete dan juga editnya. Nah, caranya bagaimana? Di bagian tabel, ini saya isi di bagian TH-nya, saya isi dengan TH. Oke ya. Kemudian TH-nya di sini saya isi dengan action. Oke. Jadi di sini saya isi dengan action. Kemudian action-nya itu akan berhubungan dengan di edit atau di delete. Jadi di bagian T body-nya juga saya isi TD, kemudian TD tutup. Di sini adalah edit yang pertama, kemudian satu lagi adalah delete. Bisa berupa tombol, kalau misalkan teman-teman mau pakai tombol boleh, mau pakai hyperlink juga boleh. Jadi saya kombinasikan. Kalau tadi di sini inputnya saya menggunakan tombol, yang ketika diklik dia diarahkan ke tambah.php gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan JavaScript, kalau di sini saya menggunakan yang namanya adalah hyperlink. Jadi ada tulisan edit dan ada tulisan delete. Kemudian di sini saya isi dengan spasi aja gitu ya. Jadi biar nanti tidak tercampur dia. Jadi boleh ditambah dengan tanda seperti ini aja. Jadi nanti ada garis nanti di tengahnya gitu ya. Kita coba aja. Oke, jadi ada edit, ada delete, kemudian ada tambah. Nah, editnya itu nanti akan diarahkan ke dalam form edit.php, sedangkan untuk delete-nya nanti diarahkan ke delete sql.php gitu ya. Jadi di sini di bagian editnya saya buat dia adalah sebuah hyperlink. Jadi a href gitu ya. Kemudian di sini saya tutup. Kemudian di sini adalah tutup a. Nah, href-nya ini adalah hyperlink reference, mau dibawa kemana gitu ya. Mau dibawa kemana? Tadi kita belajarnya adalah dia akan dibawa ke form edit.php. Form edit.php. Oke. Kemudian yang delete juga sama, href, saya tutup dulu. Kemudian di sini saya tutup a-nya. Href-nya itu sama dengan dia akan dibawa untuk delete-nya ke delete sql.php. Jadi di sini adalah delete sql.php. Jadi delete sql.php akan dibuat gitu ya nanti. Kemudian dia akan menerima satu buah ID yang mau dihapus. Jadi saya mau menghapus, yang mana mau dihapus gitu ya. Kemudian yang mana mau dihapus. Akhirnya saya harus mengirimkan data yang ada ID-nya. Kemudian untuk si edit juga sama form editnya. Ini yang mana mau diedit? Oh, ID sekian. Berarti saya harus mengirimkan ID. Oke ya. Jadi di sini ID sama dengan saya gabung dengan PHP di sini. PHP
echo dolar row, oke ya, dolar row ID. Kemudian untuk delete juga sama, PHP tanda tanya ID sama dengan PHP echo dolar row ID. Oke. Nah, di sini kita cek dulu untuk tombolnya gitu ya. Jadi href form edit id.php. Jadi di sini kita coba refresh dulu. Oke, kita dekatkan kursornya, kita cek di bagian bawah sini gitu ya. Di bagian bawah dari browser ada form edit.php, kemudian ID-nya sama dengan 1. Kalau di sini berarti harusnya ID-nya sama dengan 2. Ketika ID-nya sudah benar, maka data ini bisa dikirimkan. Kemudian juga yang di delete juga sama. Delete sql.php ID sama dengan 1. Delete sql.php ID sama dengan 2. Jadi di sini untuk index.php kita sudah selesai mengerjakannya gitu ya. Dia memiliki tombol untuk ketambah.php, dia memiliki hyperlink ke form edit, dan dia juga memiliki hyperlink ke delete sql.php. Gitu ya. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat indeksnya. Nah, kemudian untuk delete sql.php, jadi karena di sini kita mau mengarahkan dia ke delete sql.php, saya buat dulu filenya. File, new, kemudian saya simpan, namanya adalah delete sql.php. Oke, saya punya namanya adalah delete sql.php. Yang sebelah kiri itu kita menggunakan yang namanya formulir. Sedangkan yang di tengah itu kita tidak menggunakan formulir. Kenapa? Delete SQL tidak ada tampilannya. Jadi tinggal klik tombol delete, ya sudah selesai. Begitu ya. Sehingga di dalam kode programnya saya hanya menggunakan PHP saja. Nah, karena di sini ketika delete.php itu dia harus menerima data yang mana mau dihapus gitu ya. Sedangkan di HTML-nya tadi dia sudah mengirimkan nih. Jadi ketika saya klik di sini ada delete sql.php ID sama dengan 1. ID-nya 1 nih yang bakalan dihapus. Ini dia kirim di sini. Oke ya. Nah, sehingga di dalam delete sql.php harus kita tangkap dulu. Dolar ID sama dengan $_get ID. Saya sudah ketemu ID-nya. Nah, kemudian untuk menghapus bagaimana? Menghapus balik lagi ke materi yang tadi. Untuk menghapus, kita gunakan yang namanya delete from nama tabel where kondisi. Jadi di sini ada query-nya nanti untuk delete from nama tabelnya. Nah, kemudian sebelum ke delete-nya, jadi kita harus terhubung dulu dengan database-nya. Gitu ya. Tahapan ini masih tetap kita gunakan. Yang pertama adalah $count sama dengan mysqli connect. Kemudian di sini saya menggunakan localhost. Kemudian saya menggunakan root. Kemudian saya menggunakan passwordnya kosong. Kemudian mysqli select db, gitu ya. Nama database-nya, kemudian di sini adalah count, kemudian nama database-nya adalah mahasiswa. Jadi di sini harus sesuai dengan nama database-nya, bukan nama tabelnya ya. Nama tabelnya namanya adalah siswa. Oke, kemudian setelah select db-nya, yang berikutnya adalah perform a query. Kita bikin query-nya sekarang. Query-nya untuk menghapus data. Berarti
query sama dengan hapus dari tabel siswa, where ID yang dia miliki itu sama dengan $ID. Oke, ini adalah query yang menghapus data. Setelah punya query, yang berikutnya adalah kita eksekusi query-nya. $result itu sama dengan mysql_query, kemudian $con, kemudian yang berikutnya adalah $query. Nah, setelah saya punya result, langkah yang berikutnya adalah proses result. Karena delete itu tinggal menghapus saja, tidak perlu ditambah lagi untuk menampilkan, maka kita langsung mengarah ke disconnect from MySQL. Jadi di sini yang berikutnya adalah mysql_close $con. Oke. Nah, kemudian ketika sudah selesai dihapus, biar dia balik lagi ke halaman indeks, maka di sini saya isi dengan JavaScript. Type-nya itu adalah text/javascript. Ini ya. Kemudian isinya adalah window.location itu sama dengan index.php. Oke, jadi ini adalah delete SQL.php. Jadi dia tidak ada HTML-nya sama sekali. JavaScript boleh diisi, tapi HTML-nya nggak ada. Makanya di sini ketika saya membuat modelnya, yang di sisi kiri semuanya ada HTML-nya, kemudian yang di tengah di sini dia tidak ada HTML-nya. Ya, kita lihat hasilnya. Ketika saya refresh, kemudian si komang saya delete. Oke ya. PHP ID sama dengan delete SQL PHP ID sama dengan 1. Nah, di sini datanya sudah hilang gitu ya. Nah, cuma tetapi di sini ada yang kurang. Jadi ketika di delete harusnya dia balik lagi ke sini. Oke ya. Jadi di sini delete SQL.php ID sama dengan 2, dia tidak balik ke indeks, berarti ada permasalahan di dalam sini. Oke, permasalahannya adalah saya salah melakukan pengetikan gitu ya. Jadi kita coba dulu, ini di refresh, datanya sudah hilang. Kita tambah dulu manual gitu ya dari sini. Misalkan di sini saya isi dengan komang lagi, kemudian tempat lahirnya adalah Denpasar, kemudian tanggal lahirnya adalah tadi 2016 ya. 2016 1 Mei kalau nggak salah tadi. Oke. 1 Mei. Oke ya, kemudian agamanya adalah Hindu, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki, kemudian semesternya adalah 3, kemudian alamatnya adalah Jalan Kamboja. Oke. Kemudian saya go, kemudian saya refresh di sini. Oke, si komang sekarang ID-nya 3 karena auto increment tadi, kemudian saya delete. Oke. Jadi dia sudah balik lagi ke halaman index.php. Jadi proses perpindahan datanya dari indeks, kemudian dia mengambil data dari database ditandai dengan tanda panah di sini. Kemudian dari indeks dia akan membawa ID ke delete SQL yang nanti datanya akan dihapus. Jadi sampai di sini nanti akan dikembalikan lagi ke indeks untuk tampilannya. Begitu ya, karena kalau di sini kan tidak ada tampilan. Sehingga kita perlu membawa ke tampilannya. Tampilannya ada di sini. Kira-kira seperti itu dulu untuk menampilkan data dan menghapus data.